Hai semuanya, kami mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bunda Mulia semester 4. Kami ingin mempresentasikan proyek UAS kami sebagai salah satu syarat kelulusan ulangan akhir semester mata kuliah interaksi manusia komputer. Dan tidak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika UBM dan dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang prototipe aplikasi yang kami buat dengan nama aplikasi Monways, Money from Ways. Aplikasi Monways adalah aplikasi berbasis pada Android yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjual limbah padat yang dimilikinya. Limbah padat seperti plastik, kertas, karton, kaca, gelas, dan lain-lain. Pada tugas akhir ini, kami lebih membahas ke arah desain interface dari aplikasi ini. Dan kami hanya membuat prototipe aplikasi ini dengan menggunakan software Adobe XD atau Adobe Experience Design. Jadi untuk kali ini saya Jayaku Briliantio akan menjelaskan tentang prototipe aplikasi ini. Jadi seperti yang dapat dilihat, ini merupakan tampilan splash screen yang pada umumnya itu keluar ketika aplikasi dijalankan dari Android. Ini adalah logo, terdapat logo dan nama merek, nama brand dari aplikasi kami. Kemudian kami ada membuat 3 storyboarding atau onboarding yang bertujuan untuk memberikan insight dari aplikasi kami sebenarnya bergerak ke arah mana. Jadi kita membaginya menjadi 3 bagian, yaitu collect the waste, artinya kumpulkan barang limbah padat Anda. Classify the waste, artinya kita mengklasifikasikan jenis limbah yang kita miliki. Kemudian kita earn money, memperoleh uang dari sana. Langsung saja kita tekan get started. Jadi ini adalah halaman sign in. Jika kita sudah memiliki akun, maka kita dapat langsung melakukan sign in saja. Jika kita belum memiliki akun, maka kita dapat melakukan sign up. Seperti ini tampilannya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengapa kita mengambil warna hijau sebagai warna primer dari aplikasi kami dan menggunakan warna putih sebagai warna secondary dari aplikasi kami. Kita memilih warna hijau karena aplikasi ini bergerak pada bidang lingkungan hidup yang pada umumnya diwarnai dengan warna hijau, diidentikan dengan warna hijau. Kemudian dari segi pemilihan jenis font atau tipografi, kami memilih tipografi Roboto yang merupakan tipografi yang sedang hits untuk saat ini dan memang dirancang untuk aplikasi pada Android, direkomendasikan dari Google. Kembali lagi ke topik, saya akan menjelaskan bagian sign up ini. Jadi kita harus menginputkan nama, nomor telepon, email, dan password. Kemudian kita juga harus agree dengan term dan service dari aplikasi kami. Kemudian kita lakukan sign up. Jadi kita juga memiliki pilihan untuk melakukan sign in maupun sign up dengan menggunakan akun Google yang kita miliki. Jika kita sudah memilikinya, kita langsung saja melakukan sign in. Tidak lupa sebelumnya saya menjelaskan ini hanya prototipe, jadi saya hanya menjelaskan bagaimana alur aplikasi ini akan berjalan. Kemudian ini adalah tampilan home dari aplikasi kami. Pada tampilan home ini kita bisa melihat nama user yang telah melakukan sign in atau yang terautentikasi. Kemudian kita juga bisa melihat balance atau uang yang kita miliki dalam aplikasi ini. Kemudian kita juga bisa melihat adanya 4 icon: recycle, deliver, storage, dan event. Di mana icon ini menunjukkan
masing-masing fungsionalitasnya. Jika recycle, kita menekan tombol recycle itu untuk melakukan input terhadap barang limbah yang kita miliki. Kemudian kita akan melakukan store. Kita akan store limbah kita. Hasil store-nya itu akan dapat terlihat ketika kita memasuki menu storage. Oke, langsung saja saya tunjukkan. Nah, ini merupakan tampilan yang akan muncul ketika saya menekan tombol recycle, di mana kita dapat melakukan spesifikasi terhadap limbah yang kita miliki. Misalkan kita memiliki limbah plastik. Setelah kita melakukan pemilihan plastik, maka akan muncul range harga dari limbah plastik. Kemudian kita juga harus menginputkan massa dari limbah plastik kita. Kemudian kita harus melakukan upload image dengan menekan tombol add photo. Kita harus menekan allow karena ini adalah sebuah permission untuk mengakses kamera kita. Nah, kemudian akan muncul halaman kamera dan kemudian kita akan melakukan foto terhadap objek. Setelah itu maka akan muncul nama file foto yang telah kita foto tersebut. Nah, maka kita dapat melakukan store waste setelah kita telah menginputkan semua data ini. Nah, setelah kita melakukan input dan kita melakukan penyimpanan, maka akan muncul di bawah ini notifikasi added item to storage. Artinya barang kita sudah tersimpan di dalam storage, limbah kita sudah tersimpan. Kemudian misalkan kita masih mau menginputkan limbah yang lain, kita kembali tekan recycle. Misalkan kali ini saya mau cardbox, maka sama akan muncul juga range harga dari limbah karton atau cardbox. Kemudian kita juga harus menginputkan massa dari limbah karton, kemudian kita melakukan upload image. Kemudian kita simpan data limbah ini. Kita dapat melihat data limbah tadi dengan menekan tombol storage. Nah, terlihat di sini dua jenis limbah telah kita input dan datanya terlihat di sini, ada plastik dan cardbox. Jika datanya sudah benar, maka kita dapat melakukan pick up. Pada halaman pick up ini akan tertampil waste details, artinya detail dari limbah kita. Nah, pada bagian paling atas itu dapat kita lihat ada pick up location, di mana untuk lokasi ini secara langsung keluar dari Google Maps, tergantung dengan posisi kita dengan smartphone kita. Kemudian kita juga bisa menambahkan pesan kepada pengepul yang akan melakukan pengambilan. Kemudian akan terlihat di sini pada bagian tengah details dari limbah yang kita input tadi beserta dengan gambar yang telah kita upload. Kemudian di paling bawah ini akan muncul income details, di mana merupakan hasil pendapatan kita secara total yang kita peroleh dari penjualan limbah dipotong dengan biaya servis penjemputan. Jika sudah benar, maka kita dapat menekan tombol confirm. Setelah kita menekan tombol confirm, maka akan muncul halaman di mana Google Maps ini akan menunjukkan posisi dari driver untuk menuju ke tempat pengambilan, yaitu rumah dari user sendiri. Nah, kemudian setelah penjemputan selesai, maka kita dapat melihat halaman di mana kita dapat memberikan rating kepada pengepul yang mengambil limbah kita. Nah, di sini kita dapat memberikan rating 5 bintang karena kinerjanya bagus. Kemudian kita juga dapat melakukan report jika kinerjanya tidak bagus. Akan muncul juga pick up details, di mana posisi penjemputan limbah, dan akan muncul income details kita. Setelah ini semua selesai, maka kita klik done. Nah, maka akan muncul lagi halaman home kita. Selain itu, kita juga dapat melihat profil dari kita sendiri dengan menekan ikon profil yang ada di bottom bar ini. Kemudian akan muncul halaman dari profil kita. Nah,
Jika kita perhatikan dengan saksama, maka ikon profil ini menjadi warna hijau menandakan bahwa tampilan tersebut sedang tertampilkan pada aplikasi. Di sini kita bisa melihat ada nama dan nomor telepon kita. Kita bisa melakukan pergantian terhadap profil kita, mengganti language, mengganti bahasa ya, mengganti security code dan melihat terms condition dari aplikasi ini. Kemudian misalkan saya mau mengganti bahasa. Di sini terdapat dua pilihan, English dan bahasa Indonesia. Tapi untuk kemudahan kita menggunakan bahasa Inggris saja. Selain itu, kita juga dapat melihat histori transaksi kita dengan menekan ikon histori ini. Nah, di sini adalah list dari transaksi yang pernah terjadi di aplikasi ini. Kira-kira itu saja untuk presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sebelumnya kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim selaku dosen pengampu untuk mata kuliah interaksi manusia komputer yang sudah mengajari kami banyak hal tentang desain aplikasi dan bagaimana cara kita membuat suatu aplikasi yang dapat kita terapkan pada dunia nyata. Maaf jika ada kekurangan karena kita juga masih perlu banyak belajar dalam memahami desain aplikasi dan interaksi manusia komputer ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Pak atas bimbingannya dan terima kasih kepada semua penonton. Goodbye.